semuanya, kembali lagi bersama aku Irfan di channel Kurnia Fans. Dan di video kali ini kita akan bermain game Minecraft. Aduh, jatuh lagi. Openingnya sih di mana aja gitu kan. Oke, di video kali ini kita akan melanjut lagi seri survival kita di MCPE 1.20 di map survival ini lagi, teman. Ya, jadi di sini aku udah bisa lagi membuat konten gitu ya, survival. Setelah beberapa hari aku nggak upload gitu kan, semingguan lebih. Karena lagi sakit juga gitu kan. Jadi aku nggak bisa gitu. Oke, kita langsung aja untuk memulai survivalnya di sini. Sebenarnya sih banyak banget update di map ini gitu ya. Kita satu-satu dulu aja lah gitu ya, bertahap. Jadi yang pertama itu di sini kalian bisa lihat di sini aku sudah membuat tembok gitu ya. Tembok ini jadi untuk area industri mereka itu cuman sampai di area sini doang gitu ya. Jadi ini pembatasnya gitulah. Tapi kayaknya sih segini lahannya masih kecil sih menurutku. Dan untuk sebelah sini juga tanahnya masih belum rata nih ya. Nih, masih kosong gitu. Ini ntar akan aku tutupi sampai ke ujung sebelah sana gitu ya. Itu lumayan jauh banget dan butuh banyak sekali bloknya gitu ya. Nggak tahu udah selesainya kapan. Ntar lah, nyicil lah ya. Soalnya aku kalau nutup tanah itu semuanya tuh, jadi nggak ada yang aku sisain di bawah tanahnya gitu ya. Takutnya ada mob yang spawn aja gitu. Dan di sini juga untuk sungainya sebenarnya ya aku udah terraforming sedikit nih ke sini gitu ya. Jadi dia itu lurus dulu ke sana, baru beloknya di situ. Yang awalnya itu dia itu ke sini nih, shortcut gitu ya, agak lurus gitu ke sini nah, kayak gitu. Tapi aku agak belokin aja ke sana tuh. Buat apa? Jadi kita ke sini dulu sebentar ke dekat portal. Oke, nah jadi untuk bagian tanah sebelah sini, lahan sebelah sini ya, kayaknya aku akan buat kayak taman gitu deh. Nggak tahu tamannya berbentuk seperti bunga yang besar atau air mancur, ataupun kayak danau gitu, kurang tahu deh buatnya kayak gimana. Kalian juga sih banyak ya yang ngasih saran itu, bang bikin taman gitu, tapi sih kalian mintanya itu di dalam kota ya. Tapi karena di sini sih area industri doang ya semuanya, jadi aku nggak bisa taruh di situ. Mungkin aku akan buatnya sebelah sini nih. Nah jadi ntar kita bikin jalan ke sini ya. Sini ada taman gitu. Soalnya kalau bikin bangunan si portalnya itu jadi gak kelihatan ya, jadi jelek gitulah. Nah setelah bikin taman di sini aku mau bikin jembatan nih dari sini. Nah jadi fungsinya aku nge-terraforming si sungainya itu supaya bisa bikin jembatan ke sini nih kayak gitu. Nah ntar kita bikin jembatan dan kita akan bikin jalan ke sebelah sana tuh untuk ke farm itu ya, skeleton. Oke, kayak gitu tuh. Punten, kita ambil dulu requestan. Sip. Oke, nah jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah gold farm gitu ya. Karena ini juga banyak yang request itu kan, dari Yan Jaku, Riansah gitu ya. Ada dari si Rizal dan juga Fajri Khairul gitu ya. Kenapa bikin gold farm? Kan udah ada itu XP farm skeleton. Soalnya untuk skeleton itu lama banget untuk mengisi XP-nya. Kalau aku juga mau nge-repair tools gitu ya, itu waduh lamanya minta ampun dah. Butuh waktu mungkin setengah jaman. Jadi aku kayaknya butuh gold farm gitu ya, karena gold farm juga sih itu berguna banget ya. Apalagi goldnya itu kita bisa barter sama si piglin gitu ya. Bisa bikin golden apple dan juga bisa bikin makanan dari wortel, yaitu golden carrot ya. Kayak itu dia. Jadi kita akan membuatnya di sekarang ini ya, di video kali ini, oke? Dan di sini aku mau ke tempat smelter terlebih dahulu untuk mengambil ini smooth stone yang telah aku bakar gitu ya, karena aku butuh juga untuk bahannya di bangunan kali ini. Dan di sini juga untuk chestnya itu udah full menggunakan lava gitu ya. Jadi sini untuk bahan bakarnya itu udah komplit lah gitu ya, nggak akan kehabisan gitu. Yap, ini juga sama nih. Tuh, udah banyak coy. Jadi kalau udah selesai ngebakar gitu ya, ntar embernya akan masuk ke sini nih. Nah, kalau embernya udah ada di sini kan kosong tuh. Ya kita tinggal isi aja gitu kan, isi dan kembalikan lagi ke sini gitu kan. Memutar balikan fakta, bukan. Bukan fakta, apa namanya? Lava, ampun dah. Memutar balikan fakta apaan coba kan. Dan juga untuk rumahnya sih belum aku kasih interior, ntar lah ya. Yang penting kalau ntar share map udah selesai ya, di sini semuanya udah komplit gitu ya, udah enak banget. Oke, di sini kita akan menuju ke lokasinya terlebih dahulu. Kita simpan aja di sini. Jadi di sini juga aku sudah menyiapkan bahan-bahannya untuk membuat gold farmnya nih ya. Sini, ini dan juga ini. Dan aku juga sebenarnya udah gali ya di hari-hari sebelumnya gitu ya, sebelum aku sakit gitu. Yap, ini untuk kaliannya itu lumayan banyak nih. Stone doang gitu kan semuanya. Ini juga nih. Banyak banget gitu. Dan aku itu ingin membuat portalnya itu di dalam gunung itu tuh. Ya, untuk sistemnya gitu ya.
Kenapa nggak bikin desainnya di sebelah sana? Karena aku nggak bisa ngedesainnya untuk di deket gunung gitu ya. Jadi aku cuma bisa mendesainnya di dataran kayak gini. Jadi ntar untuk pintu masuknya kita akan buat di sebelah sini. Kayak gini nih ya. Supaya berdekatan juga dengan skeleton sih, biar bagus gitu ya. Oke, ntar juga kita akan bikin jalan ke sini gitu kan supaya orang-orang bisa tahu gitu. Oke, kayak gitu. Dan di sini kita akan ke bawah terlebih dahulu gitu ya. Ini sebenarnya lumayan jauh sih untuk ke titik itunya ya, si gold farmnya gitu. Oke, jadi inilah dia hasil yang telah aku gali selama 2 harian ya. Lumayan lama juga sih. Jadi di sini juga ada terowongannya gitu ya, tunnelnya gitu untuk menuju ke si gold farmnya gitu ya. Ntar kita akan buatnya itu di sebelah sini nih. Nah, jadi di sini untuk killing chambernya dan di sini untuk item sortirnya gitu ya, supaya kita bisa memisahkan pedangnya gitu ya. Untuk pedang sih aku sebenarnya nggak terlalu perlu gitu untuk si gold farm karena kan harus dibakar dulu ya supaya menjadi gold gold nugget ya. Nah, itu dia. Dan di sini juga ntar mungkin akan aku bikin ini juga siapa namanya ya, tempat enchant ya supaya lebih dekat aja gitu. Jadi kita juga akan bikin lagi di sebelah sini, jadi ada 2 gitu. Oke. Nah, kalau aku ngegali sekarang itu waduh pusing banget dah. Asli liar pisan itu mah ya. Soalnya ini aku butuh banyak perhitungan banget untuk jatuhnya dari si zombie pigmentnya, tinggi untuk si portalnya segala macem ya. Di sini aku bikin gold farmnya itu menjadi 2 portal aja karena kalau 4 itu waduh nggak tahu udah lag banget gitu kan. Ini juga aku udah bikin ininya ya sistemnya gitu ya di board yang lain. Dan itu tuh nge-lag-nya minta ampun. Itu cuman 2 portal gitu kan, apalagi kalau 4 itu. Jadi di sini aku akan bikin 2 portal aja ya. Nah, dan untuk sebelah sininya aku akan buat untuk sistem redstone-nya ya supaya bisa berkedap-kedip gitu ya untuk si portalnya. Oke. Di sini kita akan langsung aja. Jadi yang pertama itu kita akan ke titik awal dulu sebentar. Oke, nah jadi untuk di sebelah sini aku ingin membuat sebuah pintu rahasia gitu. Jadi untuk si gold farmnya itu lumayan tertutup ya untuk menuju ke sananya itu. Ya supaya yang tahu ruangan gold farmnya itu ya cuma yang nonton aja gitu, karena biasanya kalau share map itu banyak banget yang nontonnya gitu kan. Yang kemarin aja itu survival yang sebelumnya itu ya sampai 10.000, dan itu aja yang nonton durasinya itu cuma 2 menitan. Jadi mereka itu cuma datang ke videonya langsung download mapnya gitu tanpa tahu apa yang aku jelaskan di videonya itu gitu kan. Jadi mereka nggak tahu tuh kalau ada ruangan rahasia ya. Jadi yang tahu ruangan ini kayaknya cuma kalian doang yang nonton gitu ya. Oke. Tapi sih kayaknya kalau ada yang teliti juga mungkin dia bisa tahu, tapi nggak apa-apa lah, bukan hal yang ini juga gitu kan. Ya bukan masalah besar lah, nggak apa-apa gitu ya, walaupun tahu juga gitu. Ya setidaknya aku ingin membuat ruangan rahasia gitu sih ya, karena aku juga pengen banget gitu ya bikin pintu piston gitu. Dan ya di sini aku akan buatnya terlebih dahulu di sini. Jadi di sini aku nggak akan berpetualang gitu ya, karena mungkin di sini bakal lama banget untuk pembuatannya gitu ya. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini untuk pintu pistonnya udah selesai. Jadi aku nggak kasih lihat untuk pembuatannya karena aku juga harus nonton dari YouTube gitu. Soalnya aku kalau untuk masalah redstone per redstone itu benar-benar noob banget gitu kan, bukan ahlinya. Jadi kalau kalian mau buat juga mungkin ntar akan aku kasih untuk sumber videonya ya. Oke. Yap. Jadi di sini kita akan lihat dulu untuk pintu 3x3-nya ya. Oke. Dan inilah dia ya yang telah aku buat gitu. Jadi kayak gini aja sih. Sebenarnya lumayan simple untuk sistemnya ya. Aku buat itu lumayan cepet juga sih, nggak terlalu lama gitu ya. Oke, di sini akan coba dulu untuk sistemnya. Nah, mantep banget gak sih? Sangat smooth sekali gitu kan. Sip. Nah, kayak gitu dia. Jadi di sini udah selesai untuk pintunya. Dan mungkin untuk selanjutnya di sini aku akan membuat untuk sistem si gold farmnya ya. Ya kira-kira untuk sekarang sih gini aja dulu. Kita bolongin aja soalnya ntar di sini aku akan buat desainnya gitu. Ini juga ntar akan dihancurin lagi gitu ya. Jadi percuma kalau aku tutupin sekarang gitu. Oke, mantep banget sih ini. Aku suka banget untuk hasilnya gitu ya. Karena aku juga jarang banget pakai redstone per redstonean gitu ya di mapku gitu yang unik ini nih. Cuma untuk farm doang gitu kalau aku bikin redstonean gitu ya. Ya, jadi di sini untuk selanjutnya aku akan membuat sistem dari gold farmnya terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan membuat killing chamber, lalu item sortir, lalu setelah itu kita bikin desain keseluruhannya. Kayak gitu, ini banyak banget sih. Gak tahu selesainya kapan, mungkin selesai dalam waktu 2 hari di real life gitu ya. Gak tahu juga lah. Sini aku buat gold farmnya itu di dalam gunung itu karena supaya gak kelihatan aja tuh portalnya ya. Kalau di tempat terbuka itu kan benar-benar jelek banget gitu ya, besar gitu. Jadi aku juga bingung gitu untuk mendesainnya. Oke, jadi sini aku akan simpan dulu untuk obsidiannya.
Ini sebenarnya udah tembus gunung nih, tuh kan kalian bisa lihat aja. Jadi aku butuh perhitungan banget untuk menggalinya gitu ya, jadi nggak bisa langsung di dalam video saat aku record gitu. Oke, dari sini aku akan simpan dulu untuk portalnya. Oke, jadi di sini untuk portalnya aku sudah simpan ya. Ini lumayan gede juga sih untuk portalnya itu. 22 kali 20 blok ya, kayak gitulah. Di sini kita akan membuat untuk sistemnya ya. Oke, kita langsung aja buat itu. Jadi kayaknya di sini itu akan ada dua sistem kayak gitu ya. Di sini aku menggunakan sistem yang biasa aja, yang aku udah ingat gitu kan. Soalnya kalau membuat sistem yang baru itu lumayan pusing juga untuk belajarnya gitu. Itu dia. Oke lah, di sini kita langsung aja buat ya. Jadi untuk sebelah sini tuh aku simpan dispenser. Ini juga sebelah sini nih sama, ntar. Oke, ini juga sebelah sini satu kayak gitu. Lalu dari sebelah sini kita simpan blok. Lalu di sini kita simpan redstone. Kayaknya ini nggak perlu pakai blok deh. Ini kita gitu aja kayak gini. Terus setelah itu kita simpan repeater. Ini satu ke sana, ini satu ke sini. Ini ke sini dan ini ke sini kayak gitu. Ini kita sambungkan, lalu ini kita simpan blok aja. Lalu di sebelah sini kita akan simpan sticky piston kayak gitu. Di sini aku dapetin slime-nya itu dari gua gitu ya, dari cave tuh, tempat mainanku ada, soalnya ada slime chunk-nya. Lumayan banyak juga, jadi aku lumayan lah bisa banyak bikin untuk sticky piston gitu ya. Ya, di sini kita simpan blok aja nih, tutupin aja gitu ya. Sini kita simpan lagi untuk redstone-nya. Di sini kita gali. Di sini kita simpan repeater. Di sini redstone, ini redstone. Di sini piston menghadap ke sini kayak gitu. Lalu di sebelah sininya kita akan simpan block of redstone ya. Kayak gitu. Jadi udah aktif nih tuh sistemnya. Oke, kita matiin aja karena berisik banget. Dan di sini aku akan bikin lagi nih untuk sebelahnya, jadi ada dua gitu ya untuk sistemnya. Oke, kedua sistem udah dibuat. Di sini kita tinggal simpan aja air, lalu sini juga air. Dan selanjutnya di sini aku ingin membuat untuk lavanya supaya si portalnya itu bisa menyala ya. Oke. Jadi di sini juga untuk lavanya itu aku bikin 3 tingkatan gitu supaya untuk menyalanya itu bisa lebih cepat gitu ya. Oke. Di sini kita akan simpan observer ke atas nih ya. Mulai dari sini kita naik dulu. Naiklah. Kocak. Nah gitu. Oke, dari sini kita ke atas 1 2 3 4 5 6. Berapa tuh? 7. 7 doang kah? Oke, 7. Setelah itu di sini kita simpan ke samping 5. Aduh. Ini harus bener nih untuk tata letaknya ya. Udah kelar nih. Di sini kita simpan dulu aja trapdoor mengarah ke sebelah sana tuh. Kayak gini, nah, kayak gitu, jadi keluar gitu. Sip. Ntar kita tinggal simpan lava aja untuk sementara sih, nggak dulu, belakangan lah. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah selesai untuk membuat tempat lavanya ya. Ntar kita tinggal simpan aja untuk lavanya di sini gitu ya. Dan ntar juga kita akan simpan air di setiap ujungnya. Untuk sementara kita gini aja dulu. Soalnya takutnya kalau sistemnya bekerja banyak zombie pigmen yang keluar gitu kan. Soalnya nggak nyaman gitu. Di sini kita tinggal buat aja sistem supaya bisa menekan tombolnya dari bawah gitu ya. Oke, kita mulai dari sebelah sini dulu. Kita juga simpan repeater supaya nyampe gitu ya untuk alirannya. Di sini simpan lagi repeater. Yap. Lalu sebelah sini kita langsung aja simpan untuk si redstone torch-nya. Lalu ya kita simpan aja langsung ke bawah.
Jadi kita selang-seling aja nih satu blok, pakai satu blok gitu, satu blok lah, ribet amat dah. Oke, jadi udah sampai situ, berarti ntar tombolnya itu ada di sekitaran sebelah sini ya. Ini kenapa dah? Sip, kayak gitu. Ini harusnya untuk redstone-nya menyala, jadi kita coba cek dulu. Lalu kita cek lagi. Nah, ini kenapa nggak sampai ya? Kenapa tuh? Kenapa kira-kira? Kayaknya untuk redstone torch yang ini kita tempelin aja ke situ, lalu kita simpan lever lagi. Kita coba kan ini nyala nih, harusnya mati sih. Nah, gitu baru beres tuh. Soalnya kalau dia tegak doang gitu ya, nggak nempel sama blok yang ke samping, sistemnya nggak bisa berubah. Nah, sip. Jadi di sini untuk redstone-nya itu menyala ya. Udah menyala nih. Kita tinggal sambungin aja. Harusnya jadi untuk sistemnya itu nggak akan bekerja. Sip. Nah, jadi mati ya untuk sistemnya tuh. Jadi mereka tuh nggak bisa bergerak nih untuk si pistonnya itu. Oke. Jadi udah kelar untuk masalah tombolnya. Di sini kita tinggal buat aja untuk sistem yang di bawahnya. Jadi untuk pertama di sini aku akan simpan dulu hopper yang satu ke bawah. Ini bikin lagi satunya di sini. Dan di sini kita sambungin aja kayak gini. Oke, mantap. Lalu untuk selanjutnya di sini kita tutupin dulu untuk blok-blok yang ada di sini nih ya. Lalu setelah itu di sini kita simpan rel. Oke. Lalu kita simpan kereta. Waduh, salah nih. Kita nutupnya harus dari sebelah sini. Kita hancurin dulu. Kita simpan lagi relnya, keretanya, maksudnya minecart hovernya. Oke. Setelah itu kita hancurin aja nih untuk si relnya. Nah, kayak gitu. Di sini aku akan pakai ini aja nih, blok yang ini ya. Sip, supaya nggak polos gitu. Di sini aku akan simpan power rail di setiap ujungnya kayak gini. Lalu setelah itu di sini aku akan simpan observer kayak gini nih. Nah, mantap. Sip. Nice. Kita keluar dulu. Lalu setelah itu di sini kita akan simpan piston nih di blok yang ininya. Jadi ini observer, lalu naik satu blok ke atas kayak gini. Mantap. Harusnya sih udah kelar gitu ya untuk killing chambernya. Oke, dan untuk selanjutnya di sini aku akan membuat sistem untuk mendropkan itemnya gitu ya. Kita hancurin dulu aja ini. Lalu di sini kita akan simpan aja dropper gitu ya. Kita simpan aja dropper kayak gini. Di sini kita simpan komparator, di sini repeater, ini repeater kayak gitu. Di sini kita simpan redstone aja kayak gini. Udah sih kelar gitu ya. Di sini kita coba dulu aja nih. Kita coba segini gitu ya. Nah, tuh kan itemnya keluar tuh. Oke, jadi untuk sistemnya udah bekerja tuh ya. Dan kalau ininya udah habis, sip tuh. Lalu ini juga akan berhenti kayak gitu. Oke, jadi untuk permasalahan itu udah kelar lah ya. Jadi di sini ntar kita akan simpan air gitu ya, air ke sini. Di sini akan membuat airnya itu ke atas gitu ya, supaya itemnya itu bisa ke atas juga gitu. Nah, di sini kita akan simpan dulu yang namanya paket dash. Ini aku udah beli ke si villager trading. Bukan trading hall. Ordering trader, ampun dah. Lupa lagi gitu penyebutannya. Oke, jadi sini kita simpan paket ice. Lalu setelah itu di sini kita bisa pakai aja kayak button, atau enggak kita bisa kayak pressure plate atau apa ya? Iya sih, kayak gini juga bisa nih. Nah, kayak gitu aja sih. Kayak gitu. Di sini kita simpan infinite water ke atas ya. Kita coba simpan dulu. Kayaknya agak susah sih untuk kalau sekarang kita menyimpan infinite waternya ya. Jadi di sini kita akan membuat item sortirnya terlebih dahulu nih. Jadi di sini kita akan simpan dulu untuk chestnya. Kita bikin 3 aja. Sini kita simpan aja ke atas, berapa ya? Segini kali. Oke, di sini kita akan membuat item sortirnya terlebih dahulu. Di sini aku sudah simpan 4 chest ke atas gitu ya. Kayaknya segini udah cukup sih. Oke, kayak gitu.
Dan untuk sebelah atasnya kita simpan lagi hoppernya gitu ya. Ini semuanya mengarah ke chestnya nih. Tuh kalian bisa lihat kayak gitu ya. Soalnya banyak juga tuh di kolom komentar di video sebelumnya itu yang suruh bikin item sortir gitu ya. Sini aja nih sambil tutorial dikit-dikit lah. Nah untuk sebelah sininya kita simpan komparator menghadap ke sana gitu ya. Kayak gini. Sip, kayak gitu. Di sini kita juga simpan repeater. Nih, jadi kayak gini. Entahlah, ini susah kebentuknya. Kita tutupin aja. Lalu di sini kita simpan redstone kayak gini. Sebelah sini juga. Nah, kayak gini. Jadi di sini tuh untuk bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak pistol sih. Nah, kayak pistol gini nih. Kita hancurin dulu. Sip, kayak gini nih ya. Ini 3, ini 1, 1, 1 kayak gitu. Dan untuk sebelah bawahnya di sini kita simpan redstone torch nih. Udah kelar kayak gitu aja sih untuk item sortir mah, simple gitu ya. Di sini kita simpan blok aja nih. Ntar untuk mengarah ke pembakarannya atau ke tempat sampah gitu ya. Jadi untuk swordnya ntar akan aku buang ke sini aja nih. Soalnya kalau mau mengolah ke gold nugget itu harus dibakar dulu ya. Bukan harus dibakar pakai api, pakai furnace ataupun blast furnace kayak gitu. Nggak tahu sih blast furnace kayaknya nggak bisa deh, nggak bisa. Nggak tahu deh, kurang tahu juga. Kayak gitu ya. Jadi mas juga sih kalau harus buat sistem untuk membakar si pedang-pedangnya itu. Jadi kita akan buang aja gitu ya. Lalu di sini kita simpan aja air untuk mengalirkan itemnya nanti. Jadi kita simpan dulu di sini nih yang ada di droppernya. Kita ambil lagi airnya. Lalu untuk yang bagian sebelah atasnya, yang di sini nih, waduh, please, ya kocak lah. Kita simpan dulu air, dan di sini kita akan membuat infinite water terlebih dahulu. Infinite water apa ya? Full water lah sebutannya ya, supaya semuanya menjadi air semua nih, gitu. Lalu setelah itu di sini kita tinggal gali aja, lalu di sini kita tinggal simpan soul sand. Oke, udah kelar. Mantap. Kita simpan netherrack. Oke, kayak gitu. Aduh, susah amat dah naiknya. Ini kita kasih kaca lagi sampai ke sini. Ini juga sama. Nice. Kita simpan button di ujung kacanya supaya airnya nggak keluar gitu ya. Soalnya takutnya ntar si apinya mati gitu. Kalau ada air ya kan, udah pasti itu mah. Kita tutup lagi. Kayak gitu. Sip, udah selesai. Harusnya sih udah beres ya untuk ininya tuh. Jadi sampai situ. Di sini kita hancurin lagi nih. Udah aman lah harusnya. Nah, di sini kita tinggal kasih api aja untuk netherrack-nya nih, supaya abadi gitu kan. Oke, jadi maaf banget nih di sini aku membuat kesalahan yang salah banget gitu. Di sini untuk item sortirnya itu benar-benar kacau gitu, gagal banget. Jadi kalau kalian mau tutorial mending di YouTube aja dah. Soalnya kalau di sini sesat banget. Ya, jadi di sini untuk koper yang ini tuh mengarahnya ke sana tuh, nempelnya ya harusnya ke sana kayak gitu. Oke, kayak gitu. Itu kesalahan yang pertama. Simpan dulu ini. Kesalahan yang kedua, ini untuk reset torch-nya bukan di belakang, melainkan harusnya di depan gitu ya. Sangat lolot sekali gitu, aduh. Bener-bener dah. Gitu kan, gitu aja bisa lupa gitu. Maaf aja nih ya teman-teman, soalnya udah sekitar 1 tahunan yang lalu gitu aku buat item sortir dan aku baru buat lagi sekarang gitu ya. Jadi maklum lah kalau lupa gitu. Oke, harusnya udah beres ya. Di sini kita tinggal simpan item nih, harusnya di sini udah kekunci harusnya gitu ya. Kalau masih salah masih, waduh parah banget. Sini aku sudah memecahkan blok nih, aku sudah namanya ulang. Subscribe Neofans ya. Jadi jangan lupa untuk mensubscribe channel ini ya. Sempet-sempetnya promosi gitu kan. 1, 2, 3, 4. Nah, harusnya gini nih, kan jadi kekunci tuh. Kocak lah. Banyak banget kesalahannya gitu kan di video kali ini, bener-bener sesat. Kita simpan lagi, dan ini yang terakhir. Hup. Sip, mantap. Sekarang kita di sini tinggal kunci aja item yang ingin kita masukkan, mungkin kayak gold ingot ya. Ntar kita simpan aja di sini nih, gitu. Nah, kayak gitu. Ntar mungkin kayak berapa ya? Di 41 ya, di 41 dia kan kekunci. Tapi kalau ada item yang masuk lagi, dia langsung aja masuk ke chest yang paling bawah gitu ya, ke sini tuh. Nah, ke sini langsung gitu. Oke.
Jadi untuk sementara item sortirnya udah selesai, nggak ada masalah juga ya. Kayak gitu. Dan di sini kita tinggal menyelesaikan untuk killing chamber dan membuat itu ya, menyimpan lava di bagian sebelah atasnya gitu. Di sini kita simpan aja kaca nih sebelah sininya. Dan yang terakhir untuk killing chambernya di sini kita akan simpan trident ya. Ini trident satu-satunya punya aku gitu ya. Dapat dari ini sih apa? Dari Drowned ya. Tapi nggak apa-apa lah, ntar kita akan coba cari lagi gitu ya. Oke, itu dia untuk tridentnya. Kita tutup aja. Dan di sini kita akan membuat lever. Nanti yang terakhir di sini kita akan simpan lever kayak gitu. Nah kan, jadi sini untuk sistemnya udah berhasil kita matiin karena berisik banget. Oke, udah berhenti tuh ya. Oke, udah kelar. Jadi di sini kita tinggal ke atas saja untuk menyimpan lava-lavanya. Hup, ya malah jatuh gue. Kocak lah. Oke, dan ini untuk air yang terakhir. Oke, airnya udah beres. Sini kita tinggal hancurin aja untuk si ininya. Harusnya portalnya menyala. Oke, menyala lah. Mau lumayan lama sih untuk yang awal-awal gitu ya. Tapi kalau untuk sistemnya kalau udah bekerja, ya itu bakal cepet gitu nyalanya tuh. Siap. Yang satu udah menyala tuh, jam pikiran juga udah keluar. Nah dari sini nih agak error nih, atau kenapa ya? Portalnya nggak nyala gitu. Yang ini agak error. Padahal di uji coba di kopiannya itu berhasil yang sebelah sininya nih. Tapi entah kenapa ini agak gagal. Apakah ada blok yang kurang atau gimana gitu? Kurang tahu deh. Oke, jadi setelah aku mencari tahu masalahnya untuk pematik api dari portal yang ini nih ya, si lava yang ini, ternyata masalahnya itu nggak masuk akal sekali gitu ya, nggak masuk akal ini. Jadi untuk sebelah sini ya, nih atas sebelah sininya itu kita nggak boleh simpan blok tuh, jadi harus dilubangin gitulah, harus terbuka gitu. Kalau enggak ya nggak akan menyala gitu untuk pematiknya. Gitu doang gitu kan, nggak masuk akal ya. Padahal yang ini semuanya tertutup tapi bisa aja itu dia menyala untuk portalnya. Di sini aku kasih jarak gitu, jadi untuk si lavanya ya jadi lumayan berjarak gitu. Sebenarnya sih satu lava aja udah cukup ya, udah cukup sih sebenarnya. Tapi di sini aku buat 3 aja sih, nggak tahu kenapa. Oke, sip. Dan di sini harusnya portalnya udah menyala ntar. Nah ini dia kan udah menyala. Yaudah kita nggak usah ambil pusing, yang penting di sini portalnya udah menyala lah ya. Oke, kita akan ke bawah terlebih dahulu untuk mengecek gitu ya, apakah udah bisa gitu. Pakai tombol kita dari bawah untuk menyalakan sistemnya. Sip, di sini udah lumayan banyak juga. Jadi di sini kita akan coba mulai untuk menyalakan sistemnya, dan ini akan lumayan nge-lag. Di sini aku menggunakan mode hard ya, untuk ngecek aja gitu kan. Harusnya sih lebih banyak itu, kenapa pada malah jatuh langsung meninggoy gitu kan. Oke, ini dia tuh kan, banyak banget sih harusnya ini. Kita coba cek lagi ke atas. Nah di sini kalian bisa lihat tuh ya, untuk zombie pigmentnya itu banyak sekali tuh yang di portal ini. Jadi kalau ini nggak menyala itu sayang banget ya, untuk spawn rate-nya itu jadi sedikit gitu kalau satu doang ya. Yang penting ini udah berhasil. Ini nge-lag banget, kita harus cepat-cepat ke bawah untuk menyalakan killing chamber-nya. Ayo kita nyalakan. Oke, nge-lag banget. Kita matiin dulu aja supaya nggak terlalu nge-lag sekarang. Ini nggak bisa habis tuh, banyak banget ya. Waduh, kegiling semua itu kayak blenderan. Nah tapi kalau mau hasilnya lebih banyak, di sini kita bisa pakai aja looting 3 untuk swordnya ya, supaya untuk dropannya itu lebih banyak kayak gitu. Itu sih kalau mau manual gitu ya. Oke, di sini udah selesai. Di sini juga tuh kalian bisa lihat untuk item-itemnya. Kalau ada pedang itu langsung kebakar ke sini tuh, langsung jatuh ya. Jadi kita nggak perlu harus pikirin untuk pedang-pedangnya gitu kan, karena itu menurutku item sampah. Dari sini juga nih aku udah simpan ini pengunci gitu kan, supaya yang masuknya cuma ini doang gitu. Oke, kita coba cek dulu untuk hasilnya. Dan ya ini lihat tuh, udah lumayan banyak ya, baru sebentar gini. Nah mantep banget. Untuk rotten flashnya ntar kita bisa jual aja ke villager gitu kan, lumayan untuk emeraldnya. Dan ya ini udah selesai sih untuk keseluruhan dari sistem persisteman ya.
Di depan sana kita udah punya pintu rahasia gitu ya, yang ntar kita akan desain supaya tidak kelihatan. Dan di sini sih aku tinggal mendesain aja untuk keseluruhan dari tempat ini gitu, dari mulai yang di tanah yang undergroundnya dan juga untuk bagian sebelah atas gitu ya. Sip, ini dia untuk ininya kan pintunya tuh, mantep banget gak sih? Ntar kita tinggal kasih ini aja gitu kan, hiasan supaya nggak kelihatan. Oke, dan untuk tahap terakhir di sini aku tinggal mendesain aja ya untuk keseluruhan dari tempat ini. Dan mungkin akan aku percepat seperti biasanya, karena kalau enggak itu durasinya waduh panjang banget dah. Bisa-bisa ini video sampai 5 jaman gitu kan. Ini aja aku record udah 4 jam, mungkin kalau sama buildnya itu sama mendesainnya itu mungkin sekitar 7 jaman lah. Oke, jadi kita akan bertemu lagi saat pembuatannya udah selesai. Oke, let's go.
Oke, akhirnya di sini untuk keseluruhan dari gold farmnya udah selesai. Jadi kayak gini untuk tampilan dari luarnya, untuk bagian atasnya. Yap, ini bener-bener detail banget itu kan. Sama sih kayak si ini tuh sama skeleton farm gitu ya, agak runtuhan-runtuhan gitu, ruin gitu ya. Tapi cuman agak beda dikit gitu. Yang ini masih utuh gitu ya, masih kokoh. Kalau itu udah hancur banget tuh ya kelihatannya. Nah, kalau ini masih lumayan bagus itu untuk bangunannya ya. Jadi kayak gini untuk atasnya nih, ini benar-benar mendetail banget gitu ya. Di sini ada batu-batu gitu kan, ada lubang itu segala macam. Dan ini lamanya minta ampun gitu untuk mengtekstur ini si bangunan gitu ya. Untung dibantu juga sama si Riansa gitu. Kalau enggak wah lama banget itu, ini jadinya kapan gitu ya. Ya walaupun pembuatannya rumit, tapi di sini aku benar-benar terpuaskan dengan hasilnya gitu ya. Kayak gitu. Dan di sini kita coba masuk aja. Nah, untuk pintu masuknya di sini aku masih bingung nih untuk mendesainnya gitu ya. Sementara gini aja dulu nih, masih polos. Dan kita akan turun terlebih dahulu. Ini jalannya lumayan melingkar juga nih ya, lumayan pusing gitu. Dan ini untuk bagian basement bagian bawahnya kayak gini nih. Ini terlantar sekali gitu ya, karena di sini banyak sekali daun segala macam. Benar-benar kayak tinggalin gitu. Dan kayaknya sih ini nggak terlalu kelihatan lah ya untuk pintunya nih. Kalian kelihatan nggak sih kalau di sini ada pintu? Kayaknya nggak terlalu sih. Kalau aku nggak terlalu notice ya. Dan untuk tombolnya itu kalian bisa kesini aja nih. Di sini ada tombolnya gitu ya tuh. Lumayan tersembunyi sih, harusnya nggak kelihatan juga tuh. Oke, dan ini dia untuk bagian gold farmnya gitu ya, tunnelnya. Dan di sini tuh benar-benar beda banget gitu ya, di sebelah sini dan di sebelah sini. Di sebelah sini itu terlantar sekali gitu ya, kayak reruntuhan. Dan sebelah sini ini rapi banget dan bersih gitu. Sebenarnya sih aku buat kayak gini tuh ini aja gitu, apa males gitu ya kalau aku harus mendesain semuanya seperti reruntuhan gitu. Jadi ya udahlah, yang ini mah gini aja nih, simple aja gitu, rapi gitu ya. Dan aku juga sih sebenarnya paling suka build kayak gini nih, asli ini tipe banget nih kalau build kayak gini, sangat terpuaskan gitu ya. Oke, dan ini dia untuk gold farmnya. Di sini ada si item sortirnya gitu ya. Di sini ada jalan aku untuk ke atas gitu ya, untuk mengecek sistemnya, takutnya ada keeloran atau segala macam gitu. Di sini kita coba nyalakan aja sambil menunggu. Di sini juga ada sebuah tempat enchant gitu ya, kalau aku mau nge-enchant bisa di situ. Di sini aja SP ku udah 48, tadi cuma sebentar. Wah, cepet banget tuh. Padahal cuma 2 portal ya. Dan untuk hasilnya itu kalian bisa lihat aja di sini. Yap, nih banyak banget coy. Di sini ada rotten flash gitu kan, ada gold nugget. Dan untuk gold ingetnya sih masih sedikit, karena ya emang jarang banget untuk itunya ya, yang dropnya tuh lama banget, jarang banget gitu ya. Oke, jadi itu dia. Ini lumayan sih rotten flashnya, kita ntar bisa jual aja ke cleric ya, ke cleric, kerja cleric. Lumayan untuk emeraldnya. Dan ini dia untuk zombie pigmentnya tuh banyak banget tuh ya, baru sebentar ini udah banyak gini gitu. Kita coba nyalakan untuk sistemnya gitu. Wih, ini XP-nya sih deres banget sih menurutku. Jadi nggak harus nunggu lama-lama gitu ya. Kalau skeleton mah itu waduh lamanya minta ampun dah. Oke, jadi kita akan akhiri aja untuk video kali ini. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video ini sampai selesai, karena mungkin ini untuk video kali ini itu panjang banget. Jadi terima kasih buat kalian semua yang nontonnya full gitu ya, tanpa skip-skip. Oke, jika kalian suka seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya supaya series ini tetap berlanjut. Oke, dan yap, saya Irfan pamit undur diri dan sampai jumpa di next video. Oke, bye-bye.